Uni Eropa saat ini tidak sedang berdiri di atas fondasi kekuatan, melainkan di atas ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Di balik pidato tentang solidaritas, demokrasi, dan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina, tersimpan sebuah kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan ropet-ropet dari publik Eropa. Nilainya bukan kecil, bukan pula sekadar angka di laporan keuangan, melainkan jebakan maut senilai lebih dari 1.700 triliun rupiah yang kini menekan setiap keputusan politik di Brussel. Ketakutan ini bukan datang dari Rusia secara langsung, melainkan dari bayangan kehilangan harta benda mereka sendiri yang tertanam. Jauh di dalam wilayah Rusia, pernyataan yang membongkar tabir ini datang dari seorang pemimpin yang sejak awal menolak arus besar kebijakan Uni Eropa. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, secara terbuka mengungkap apa yang selama ini hanya dibisikkan di ruang-ruang tertutup elit Eropa. Dalam kritik tajamnya terhadap paket pinjaman baru Uni Eropa untuk Ukraina, Orban menyebut kebijakan tersebut bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai tindakan nekat yang akan menghancurkan masa depan ekonomi generasi Eropa berikutnya. Pinjaman raksasa senilai 90 miliar euro itu, menurut Orban, tidak memiliki dasar realistis untuk bisa kembali, karena Ukraina tidak berada dalam posisi ekonomi yang memungkinkan untuk melunasi utang sebesar itu. Yang membuat pernyataan ini jauh lebih berbahaya bagi Brussel bukan sekadar kritik soal utang, melainkan alasan mengapa Uni Eropa tidak berani menyentuh aset Rusia yang telah mereka bekukan. Selama ini, publik diyakinkan bahwa aset Rusia bisa digunakan kapan saja untuk mendanai perang dan rekonstruksi Ukraina. Namun kenyataannya jauh lebih rumit dan lebih menakutkan. Aset milik perusahaan dan negara-negara Uni Eropa yang tertanam di Rusia ternyata nilainya jauh lebih besar daripada aset Rusia yang ada di Eropa. Ini bukan sekadar selisih kecil, melainkan perbedaan yang bisa menghancurkan industri Eropa dalam hitungan hari jika Rusia memilih untuk membalas. Disinilah letak jebakan maut itu. Jika Uni Eropa berani menyita aset Rusia secara sepihak, Kremlin memiliki dasar kuat untuk melakukan penyitaan balasan terhadap pabrik, infrastruktur, investasi, dan harta benda milik perusahaan Eropa yang beroperasi di Rusia. Berbeda dengan aset Rusia di Eropa yang sebagian besar berupa angka di rekening dan surat berharga, aset Eropa di Rusia adalah aset fisik yang nyata. Pabrik, ladang energi, fasilitas industri, dan investasi jangka panjang yang nilainya masif. Kehilangan aset-aset ini bukan hanya soal kerugian korporasi, tetapi soal runtuhnya rantai pasok, hilangnya lapangan kerja, dan guncangan ekonomi yang tidak bisa ditutup dengan retorika politik. Inilah alasan mengapa Brussel gemetar. Uni Eropa menyadari bahwa mereka tidak memegang kartu kuat seperti yang selama ini dipamerkan ke publik. Justru sebaliknya, mereka berada dalam posisi disandera oleh investasi mereka sendiri. Ketakutan ini membuat Uni Eropa memilih jalan yang paling aman bagi elit politik, meskipun paling berbahaya bagi rakyatnya, yaitu berutang. Daripada memicu reaksi balasan Rusia yang bisa melumpuhkan industri Eropa, mereka memilih meminjam uang baru dan membebankannya kepada generasi mendatang. Masalahnya, pilihan ini bukan tanpa konsekuensi hukum. Penyitaan aset negara lain tanpa dasar hukum internasional yang kuat adalah tindakan ilegal. Uni Eropa sangat memahami risiko ini. Jika Rusia menggugat dan memenangkan kasus tersebut di pengadilan internasional, Uni Eropa tidak hanya diwajibkan mengembalikan dana yang disita, tetapi juga membayar denda yang nilainya bisa mencapai 2 kali lipat dari jumlah awal. Beban ini pada akhirnya tidak akan ditanggung oleh para pengambil keputusan di Brussel, melainkan oleh rakyat Eropa melalui pajak, pemotongan anggaran sosial, dan penurunan kualitas hidup. Ketakutan akan skenario hukum inilah yang membuat Uni Eropa terjebak dalam kebijakan gali lubang tutup lubang. Pinjaman baru digunakan untuk menutupi kegagalan strategi lama. Bantuan finansial yang terus mengalir ke Ukraina dipresentasikan sebagai kewajiban moral. Padahal, di balik itu tersimpan kepanikan finansial yang akut. Infrastruktur Ukraina yang hancur dan ekonomi yang lumpuh membuat kemungkinan pembayaran kembali utang tersebut hampir mustahil. Namun fakta ini sengaja dikesampingkan demi menjaga citra politik. Di tengah situasi ini, retaknya persatuan Uni Eropa menjadi semakin nyata. Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko secara tegas menolak ikut serta dalam skema jaminan pinjaman tersebut. Penolakan ini bukan karena kurangnya solidaritas, melainkan karena kesadaran bahwa mereka sedang diminta menjamin utang yang tidak memiliki masa depan. Negara-negara ini menolak mengorbankan stabilitas ekonomi nasional mereka demi menutupi kesalahan strategi kolektif yang dipaksakan dari Brussel. Penolakan ini menjadi sinyal keras bahwa Uni Eropa tidak lagi solid seperti yang sering mereka klaim. Persatuan yang dibangun di atas tekanan politik dan ancaman sanksi internal tidak akan bertahan lama ketika realitas ekonomi mulai menggigit. Negara-negara anggota mulai menyadari bahwa mereka tidak berada dalam kapal yang sama dan bahwa kebocoran di kapal tersebut bisa menenggelamkan semua penumpangnya.
Sementara itu, sanksi ekonomi yang selama ini dibanggakan Barat justru berubah menjadi bumerang. Hilangnya akses energi murah dan pasar Rusia telah memukul industri Eropa lebih keras daripada yang diperkirakan. Biaya produksi melonjak, daya saing menurun, dan banyak sektor industri mulai kehilangan pijakan. Di saat yang sama, Rusia menunjukkan ketahanan ekonomi yang mengejutkan banyak pihak dengan mengalihkan pasar dan memperkuat produksi domestik. Rusia mampu bertahan dari tekanan yang dirancang untuk melumpuhkannya. Fakta bahwa aset Eropa di Rusia kini menjadi sandera strategis menunjukkan bahwa perang ekonomi ini telah dimenangkan jauh sebelum peluru terakhir ditembakkan. Rusia tidak perlu mengancam secara terbuka. Cukup dengan keberadaan Asitazid Teksebuchi, Kremlin sudah memiliki alat untuk mendikte batas gerak Uni Eropa. Setiap kebijakan agresif dari Brussel harus dihitung ulang dengan cermat karena risikonya terlalu besar. Bagi Orban, kebijakan Uni Eropa saat ini bukanlah strategi jangka panjang, melainkan reaksi panik dari kepemimpinan yang kehabisan opsi. Memberikan uang dalam jumlah besar tanpa jaminan pengembalian hanyalah cara untuk menunda pengakuan bahwa strategi menghadapi Rusia telah gagal. Beban utang yang terus menumpuk akan diwariskan kepada generasi mendatang yang tidak pernah dimintai persetujuan atas keputusan ini. Yang lebih ironis, negara-negara yang mengklaim diri sebagai pusat kecerdasan ekonomi global justru terjebak oleh investasi mereka sendiri. Modal yang dulu ditanamkan di Rusia demi keuntungan kini berubah menjadi alat tekanan yang membungkam keberanian politik. Uni Eropa berada di persimpangan jalan antara mengakui kenyataan atau terus mempertahankan narasi yang rapuh. Orban memilih berdiri di jalur yang berbeda. Bagi Hungaria, mempertahankan kedaulatan ekonomi lebih penting daripada mengikuti kebijakan kolektif yang berpotensi menghancurkan masa depan nasional. Sikap ini mungkin dianggap sebagai pengkhianatan oleh sebagian pihak. Tetapi bagi Orban, ini adalah tindakan rasional untuk melindungi rakyatnya dari beban utang yang tidak mereka ciptakan. Dunia kini mulai melihat bahwa di balik bantuan megah dan pidato heroik tersimpan ketakutan besar akan kehilangan modal dan runtuhnya stabilitas ekonomi. Uni Eropa tidak sedang berada dalam posisi kuat, melainkan dalam posisi terdesak. Setiap langkah yang mereka ambil kini dibayangi oleh asitazid Eropa yang tertanam di Rusia, menunggu untuk menjadi alat balasan jika garis merah dilanggar. Pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang benar secara moral, tetapi siapa yang berani menghadapi kenyataan. Apakah Uni Eropa akan terus memaksakan kebijakan yang dibangun di atas utang dan ketakutan? Atau mulai mengakui bahwa strategi mereka telah menemui jalan buntu? Sejarah akan mencatat momen ini sebagai titik balik, saat retorika tidak lagi mampu menutupi realitas ekonomi yang keras. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di neraca keuangan, melainkan masa depan jutaan rakyat Eropa. Ketika elit politik memilih untuk berutang demi menyelamatkan wajah mereka sendiri, generasi berikutnya dipaksa menanggung konsekuensinya. Inilah harga dari kebijakan yang dibangun bukan atas dasar kekuatan, melainkan ketakutan yang mereka ciptakan sendiri.